Selamat hari Minggu semuanya. Apa kabar? Semoga kalian semua masih terus tetap dalam keadaan yang sehat dan sukacita. Udah mandi belum? Udah siap kan? Kita mau memuji nama Tuhan dan juga mau belajar firman Tuhan hari ini. Walaupun tetap masih di rumah aja. Yuk kita siap-siap. Tapi sebelum kita masuk dalam firman, kakak mau kita menaikkan pujian dulu ya. Kita angkat lagu pujian. Dan kali ini kakak mau kalian ikutin lagu yang berikut ini. Bangkit berdiri semuanya. Nyanyi ya. Nah, kita udah menyanyi. Sekarang kita mau masuk firman. Yuk, kita lipat tangan kita mau satu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Engkau masih memberikan kami nyawa, nafas, kehidupan, kesehatan Tuhan Yesus, dan juga kesempatan masih bisa memuji, memuliakan nama-Mu, dan juga masih bisa membaca firman-Mu bersama-sama walau di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus yang baik, kiranya Tuhan Yesus saja yang selalu memberkati kebaktian kami ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir. Dan kalau sebentar kami mau membaca firman-Mu Bapa, kiranya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami Tuhan dan mau berbicara kepada kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, jadikan kami anak-anak yang baik dan anak-anak yang takut akan Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, amin. Amin. Yuk, sudah siapkan Alkitabnya. Hari Minggu hari ini kita akan baca kitab Amos 5 ayat 14 dan 15. Sudah ketemu semuanya? Amos 5 ayat 14 dan 15. Karena hanya 2 ayat, kita akan baca bersama-sama ya adik-adik. 3, 2, 1. Amos 5 ayat 14 sampai 15. Hidup dan mati. Carilah yang baik dan jangan yang jahat supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan menghasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Amos 5 ayat 14 dan 15. Sebelum kita lanjut, kakak mau kalian nonton video yang berikut ini dulu ya. Selamat menyaksikan. Suatu hari, ada seorang anak bernama Chandra. Dia tampan, ceria, dan juga sangat suka bermain. Di tabletnya, Chandra sangat suka bermain Mobile Legends. Saat pulang sekolah tiba, Chandra bergegas ke kamarnya untuk mengambil tabletnya.
Chandra sangat asik dengan gamenya. Chandra, ini sudah sore. Mama sudah siapkan makanan. Ayo kita makan. Sebentar, Ma. Chandra, Iya, Ma. Chandra cepat. Karena Chandra takut dimarahin Mama, dia berlari dan bergegas untuk makan. Chandra makan dengan terburu-buru dengan sangat cepat sekali. Setelah selesai makan, Chandra ingin melanjutkan bermain game Mobile Legends lagi. Chandra lupa dia harus mengerjakan PR dan juga menyiapkan buku pelajaran untuk hari Senin. Chandra pun lupa tugasnya untuk membaca Alkitab. Chandra bermain hingga larut malam. Chan, kamu masih bermain? Ini udah jam 10 malam loh. Bentar lagi, Ma. Kamu sudah mengerjakan PR dan membaca Alkitab? Udah dong, Ma. Betul, Chan. Sudah dikerjakan. Iya, Ma. Ya udah, ayo. Jangan main lagi. Mama matikan lampunya ya, dan cepat tidur. Chandra berbohong pada mamanya walaupun lampu dimatikan. Chandra tetap mencuri-curi untuk tetap bermain game hingga akhirnya mengantuk tertidur. Keesokan paginya, Chandra terlambat untuk datang ke sekolah minggu dan matanya terlihat lelah. Juga tidak lagi sepakat untuk memuji Tuhan. Pada hari Senin pulang sekolah, Chandra ditegur oleh mama dan papanya. Chandra, kamu sudah pulang? Kemarilah, Nak. Papa dan Mama mendapatkan teguran dari sekolah mengenai kamu. Kamu tidak mengerjakan PR dan sering tidak konsentrasi. Nilai kamu juga jelek. Kamu terlalu sering main tablet dan handphone, Chan. Sampai kamu juga lupa waktu. Kamu sudah jarang mendengarkan lagi kata-kata mama dan papa. Ketika itu, Chandra belum merasa kapok dan belum mengerti akan kesalahannya berbohong, berkata kasar, mencontek, dan mengganggu temannya. Sore hari, tanggal 16 Desember 2017, Mama Papa Chandra membawa Chandra ke acara Natal sekolah minggu. Chan, kamu sudah siap-siap pergi untuk ke Natal sekolah minggu? Iya, Pak. Udah siap. Jangan nakal nanti di Natal sekolah minggu ya, Chan. Dengerin kakak sekolah minggunya. Harus dengan baik memuji Tuhannya. Iya, Chan. Nanti Papa Mama jemput kamu di Paskal ya. Iya. Pada saat Chandra hadir di Natal sekolah minggu, Chandra merasa kesal karena terpaksa datang juga dengan tidak tulus memuji Tuhan. Tuhan berbicara kepada Chandra melalui firman. Adik-adik, mari kita dengarkan firman Tuhan. Perhatikan video ini ya. Wah, gelap sekali. Maukah kita tinggal dalam kegelapan? Gak mau. Dunia ini gelap karena dosa. Apa itu dosa? Dosa adalah tidak taat kepada Allah. Karena dosa, manusia terpisah dari Allah. Upah dosa adalah maut, dihukum dalam neraka. Tolong, dunia perlu terang. Tetapi Tuhan mengasihi manusia yang berdosa. Tuhan mau menyelamatkan manusia. Bagaimana caranya? Tuhan harus menjadi manusia. Tuhan adalah terang, lahir di dunia yang gelap. Tuhan Yesus adalah terang, lahir di kandang yang kotor. Artinya, Tuhan Yesus mau lahir di hati kita yang kotor penuh dosa. Tuhan Yesus bertumbuh besar dan melakukan banyak mujizat. Wow, orang sakit sembuh, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang mati hidup kembali. Tuhan Yesus
adalah terang dunia. Siapa yang mau di dalam terang harus percaya kepadanya. Kalian mau tinggal di dalam terang? Kita harus meninggalkan dosa dan minta ampun pada Tuhan. Jangan berbohong, jangan mencuri, jangan berkata kasar lagi. Berikan hati kita untuk Tuhan Yesus. Berikan waktu kita untuk Tuhan Yesus. Tetapi ada yang membuat Tuhan menjadi sedih. Kita mengambil hati dan waktu kita lagi. Kita menghabiskan waktu untuk diri kita sendiri. Kita berbuat sesuka hati kita. Kita malas berdoa dan malas membaca Alkitab. Kita tidak taat kepada orang tua. Maukah kita membuat Tuhan senang? Berikan kembali hati dan waktu kita kepada Tuhan. Sekarang, maukah kita menjadi terang? Terimalah terangnya dalam hatimu. Perbuatan baikmu akan bercahaya kepada semua orang dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, aku Chandra. Ampuni aku Tuhan, karena kemarin aku bohongin mama. Aku udah gak baca Alkitab. Aku sering ganggu teman di sekolah. Ampuni aku Tuhan. Aku janji Tuhan, gak mau bohong lagi, gak mau ganggu teman lagi. Aku mau rajin baca Alkitab. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, amin. Nah, gimana adik-adik? Udah nonton kan video yang tadi? Video tentang Chandra. Kebetulan anak orang Abraham ada yang namanya Chandra juga ya. Tapi kakak yakin Chandra yang di orang Abraham itu anak yang baik. Sama seperti anak-anak orang Abraham yang lainnya. Pada hari Minggu ini, temanya adalah cintailah pendidikan. Kakak tahu, kalian pasti kangen banget sekolah. Kangen banget kumpul sama teman-teman di sekolah, guru di sekolah, termasuk juga di sekolah minggu. Namun, walau seperti itu, walaupun kita saat ini harus beribadah di rumah, harus belajar di rumah, kakak mau kalian semua harus tetap serius dalam belajar. Karena apa? Karena pendidikan itu sangat penting adik-adik. Kalau mau jadi orang hebat, mau jadi presiden, atau mau jadi apapun, cita-cita yang adik-adik impikan, semuanya itu harus memiliki pendidikan yang baik. Dan juga kita harus bersyukur dan selalu mendoakan orang tua kita, supaya Tuhan Yesus selalu memberikan kecukupan buat orang tua kita, supaya kita pun tetap bisa bersekolah di tempat yang baik. Kita juga harus bersyukur memiliki orang tua yang baik. Karena apa? Karena orang tua kita memikirkan pendidikan kita adik-adik. Kita sekolah di mana, semua kebutuhan kita pun orang tua kita pikirkan. Sepatu, seragam, tas, semuanya orang tua kita pikirkan. Nah, kalau orang tua kita saja memikirkan kita, bagaimana Tuhan Yesus? Tuhan Yesus pasti selalu memikirkan kita. Apa yang kita butuhkan pasti Tuhan kasih. Asalkan kita mau tetap jadi anak-anak yang baik, anak-anak yang takut sama Tuhan, patuh sama orang tua. Ya kan adik-adik? Di sini siapa yang masih ngelawan orang tuanya? Ayo. Jangan dong. Kan Tuhan Yesus mengajarkan yang baik-baik. Seperti di video tadi. Chandra berbohong, terus suka malas belajar, terus abis itu dia suka main game. Siapa di sini yang rajin main game? Ayo, nggak boleh. Semuanya harus punya waktu, punya aturan. Jadi kakak yakin adik-adik semua sudah semakin dewasa, harus bisa pintar-pintar bagi waktu. Boleh bermain, cuma ada waktunya. Ada waktunya untuk bermain, ada waktunya untuk makan, ada waktunya untuk belajar.
ada waktunya untuk mengerjakan PR, dan juga harus ada waktunya untuk Tuhan, untuk berdoa dan juga membaca Alkitab. Ayo di sini siapa yang Alkitabnya cuma disimpan aja di dalam kamar, di lemari nggak pernah dibaca? Aduh, jangan dong adik-adik. Gimana Tuhan Yesus mau sayang sama kita kalau kita nggak sayang sama Tuhan Yesus? Kita nggak pernah jumpain Tuhan Yesus. Ya, harus rajin belajar dan juga harus rajin juga membaca firman. Kalau mau jadi presiden, mau jadi pilot, mau jadi apa lagi? Mau jadi dokter, mau jadi... Ada yang mau jadi guru sekolah minggu nggak? Semoga ada yang mau jadi guru sekolah minggu ya, menggantikan kakak-kakak GSM-nya yang lain nantinya. Ya adik-adik ya, kakak mohon, kakak ingin sekali adik-adik semuanya menjadi orang yang sukses, orang yang pintar, orang yang berhasil. Jadi nanti kalau udah gede semuanya, wih, si Berli jadi dokter, ih, Natasha jadi model, wih, Nathan jadi dokter. Waduh, senang banget tuh Kak Oten kalau denger kayak gitu. Rogelio sekarang jadi anggota DPR. Wah, keren banget. Atau semuanya kakak selalu doain semua anak-anak orang Abraham itu jadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang pintar, orang-orang yang berguna dan membanggakan keluarga, membanggakan Tuhan dan juga membanggakan kami guru-guru sekolah minggunya. Tapi kalau nanti udah sukses, jangan lupa ya sama kakak-kakak guru sekolah minggunya. Terlebih lagi, jangan pernah sedetik pun lupakan Tuhan Yesus. Apapun yang adik-adik impikan, cita-citakan, minta sama Tuhan, rajin-rajin belajar, rajin-rajin sekolah minggu juga harus rajin nanti ya. Tapi kalau udah sekolah minggu udah normal lagi, kita ketemu di sekolah minggu. Tapi tetap harus rajin sekolah minggu walaupun via online. Harus rajin, apalagi mengerjakan tugas. Walaupun sekarang pendidikan serba online, bukan berarti adik-adik harus tidur-tiduran aja di rumah. Yang penting kan aku ngerjain PR. Aduh, jangan adik-adik, kalian harus tetap belajar. Ya, minta bantuan mama atau papa untuk mengajarkan apa yang kalian tidak mengerti, agar kalian jadi anak yang pintar, anak yang hebat, dan cita-cita kalian pun tercapai. Oke, semuanya harus mengutamakan pendidikan. Pelajaran itu penting adik-adik. Jadi jangan sepelekan pelajaran di sekolah, walaupun dan juga pelajaran sekolah minggu, walaupun masih via online dan masih di rumah aja. Oke adik-adik, kakak yakin dan kakak doakan semua yang kalian cita-citakan, semua mimpi kalian jadi kenyataan. Asalkan tetap rajin belajar. Gak mungkin ada yang ranking 1 tanpa belajar. Gak mungkin yang tiba-tiba jadi pintar tanpa belajar adik-adik. Jadi kalian harus cinta sama pendidikan dan juga cinta sama Tuhan. Oke adik-adik, jangan malas, jangan berbohong, dan harus rajin-rajin baca Alkitab, rajin-rajin berdoa sama Tuhan, minta sama Tuhan supaya Tuhan Yesus mampukan kita menjadi anak-anak yang pintar dan juga memberikan rezeki sama orang tua kita sehat-sehat, dan semua yang kita butuhkan sampai kita dewasa nanti, sampai kita besar nanti, sampai pendidikan tertinggi yang kita capai, semuanya dapat terpenuhi dan dapat membanggakan orang tua kita, membanggakan Tuhan Yesus juga, dan membanggakan kami semua. Oke adik-adik. Nah, tugasnya adalah yang pertama, kakak mau dong adik-adik difotoin berdiri pakai rapot. Siapa yang kemarin udah terima rapot? Pasti udah terima rapot semua kan? Jadi kalian berfoto dengan rapot kalian. Itu hasil jeripaya kalian. Jadi kalian harus bangga dengan hasil jeripaya kalian selama ini. Oke, kalau lebih bagus lagi kalau fotonya bareng mama, papa, kakak, atau adik. Kalau mau foto sendiri juga nggak apa-apa. Yang penting foto rapi, foto kelulusan kalian. Kenaikan kelas. Karena kalian belum lulus. Kalau ada yang dapat piala, ada yang ranking, ditunjukin raportnya dan pialanya. Itu lebih keren lagi.
Kakak mau dong, seneng lihat kalian siapa yang dapat ranking. Masih ada nggak ranking di sekolah? Karena katanya sekarang ranking udah nggak pernah diumumin, tapi kakak yakin kalian semua tetap yang terbaik buat mama papa, buat kakak juga, buat kakak-kakak guru sekolah minggu, kalian adalah yang terbaik. Oke, itu tugas yang pertama. Lalu tugas yang kedua adalah ayat hafalan. Nah, udah lama kan gak ayat hafalan. Ayat hafalannya dari Amos 5 ayat 15. Amos 5 ayat 15. Oke? Gampang. Itu supaya mengingatkan kita untuk selalu mencintai segala hal yang baik dan tidak menyukai hal-hal yang buruk. Karena anak-anak Tuhan Yesus itu cinta yang baik-baik, karena kita anaknya baik. Oke adik-adik, sebelum kita tutup, kita nyanyi lagi ya. Tapi tetap kita nyanyi bareng sama teman kita yang ini. Oke? Kita mau tutup kebaktian kita pada hari Minggu ini. Kakak mau kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kalau pada hari ini kami masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami, memampukan kami menjadi anak-anak yang baik, yang selalu melakukan hal-hal yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan, dan tidak melakukan hal-hal yang buruk, yang mendukakan hati Tuhan. Kami mohon Tuhan Yesus, mampukan kami Tuhan untuk menggapai cita-cita kami Tuhan. Jadikan kami semua anak-anak yang baik, anak-anak yang pintar, anak-anak yang selalu berprestasi Tuhan. Dan kelak kami menjadi anak-anak yang bisa berguna bagi nusa, bangsa, dan juga bagi Tuhan Yesus. Kami bisa membanggakan orang tua kami, keluarga kami, dan juga kakak abang guru sekolah minggu kami Tuhan. Terlebih menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dan kalau kami akan melanjutkan aktivitas kami, kiranya Tuhan Yesus saja yang selalu menyertai kami. Tidak lupa Tuhan, kami mohon Tuhan belas kasihan-Mu Bapa untuk memulihkan negara kami, memulihkan dunia ini Tuhan, untuk mengangkat sakit-penyakit corona dari muka bumi ini Tuhan Yesus, supaya kami bisa berkumpul bersama-sama Tuhan, kembali beraktivitas kembali di sekolah minggu, bisa berkumpul bertemu dengan keluarga-keluarga kami yang lainnya Tuhan. Berikan selalu kami semua kesehatan dan juga perlindungan-Mu ya Bapa, agar kami selalu tetap sehat dan tetap bersukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kita sama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam
lagi minggu depan.